pembelajaran anak-anak, sehingga nanti kalau Bapak Ibu ada kelupaan, Bapak Ibu bisa buka lagi video yang akan kami kirimkan. Gitu. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan mulai meeting kita untuk persiapan BDR anak-anak kita. Kita akan mulai dengan berdoa. Kami akan pimpin secara Kristen ya Bapak Ibu ya, karena memang adalah visi misi kita adalah memang mengarah ke sana. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan kami hari yang baru, di mana Tuhan mempertemukan kami dengan para orang tua siswa kami Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami, untuk kami bisa berinteraksi secara fisik, tapi Tuhan, Engkau memberikan kami anugerah berupa teknologi ya Tuhan, untuk kami boleh bertemu. Di dalam setiap keterbatasan yang ada Tuhan, ajar kami untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan, Allah kami yang tidak terbatas. Bapa berkati kami, berkati para orang tua kami Tuhan, agar ketika kami melakukan meeting ini Tuhan, kami benar-benar mendapatkan informasi yang jelas dan kami juga bisa menolong setiap anak-anak kami Tuhan ketika mereka harus belajar di rumah ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai meeting kami pada pagi hari ini. Amin. Ya. Minta tolong Pak Alvin, adapun agenda kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu adalah kita akan membicarakan mengenai kurikulum dalam kenormalan baru ya, khususnya untuk kita semua begitu, pasti ada perubahan-perubahan begitu ya. Kalau orang tua siswa kita yang sekarang yang sudah lama begitu tentu sudah tahu oh kurikulum anak saya apa begitu, dan orang tua yang baru bagaimana sih kurikulumnya Lentera ini di dalam kenormalan baru ini begitu, dan orang tua lama juga pasti ya bertanya apakah ada kebijakan ataukah bagaimana pembelajarannya karena situasinya berbeda begitu ya. Lalu yang kedua, kita akan berbicara mengenai teknis Edmodo dan Microsoft Teams karena anak-anak kita akan belajar dengan menggunakan dua platform ini, di mana nanti Edmodo akan dijelaskan oleh Pak Alvin. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya gadget 2 mungkin langsung praktek boleh ya, karena nanti ini akan secara online diajarkan. Lalu kita juga akan berbicara mengenai prosedur dalam kenormalan baru. Kalau kita kan dulu anak-anak ya harus pakai seragam, sepatunya ini. Nah, kalau dalam hal yang baru ini bagaimana? Lalu mengenai pastoral care, artinya bagaimana sih upaya guru-guru ini untuk tetap memberikan perhatian yang baik begitu kepada anak-anak walaupun tidak bisa tatap muka gitu. Lalu nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Namun nanti kita akan batasi kalau Bapak Ibu masih mau bertanya, kami membuka kesempatan untuk boleh Bapak Ibu bertanya kepada kami. Kalau nanti kita dibatasi waktu, boleh bertanya kepada kami lewat WhatsApp group juga boleh begitu ya Bapak Ibu. Kami tidak membatasi kalau Bapak Ibu juga bertanya lewat WhatsApp group, kami akan selalu jawab begitu ya Bapak Ibu kalau memang waktunya tepat begitu ya, dan kami tahu begitu. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Kita akan beralih kepada Ibu Ita yang akan menjelaskan mengenai kurikulum dalam kenormalan baru. Silakan Bapak Ibu, mungkin mau menyediakan catatan begitu ya, sangat baik sekali. Ya, silakan Ibu Ita. Baik Bapak Ibu, sebelum menunggu Ibu Ita ya dan Pak Alvin untuk teknis, saya akan memperkenalkan diri saya Bapak Ibu. Ya, saya Ibu Prida.
Pridawati Simarmata, begitu, dipercayakan untuk boleh memimpin untuk Departemen TKSD. Ini adalah tahun ketiga, Bapak Ibu, jadi mohon dukungannya untuk kita bisa sama-sama bekerja sama untuk boleh menolong anak-anak kita. Lalu saya didampingi oleh dua rekan saya, nanti Ibu Ita, beliau adalah wakil kepala sekolah untuk bagian kurikulum, gitu Bapak Ibu. Lalu nanti yang akan menjelaskan mengenai teknis penggunaan Edmodo dan bagaimana mengaplikasikan Teams itu adalah Bapak Alvin. Beliau adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Artinya nanti kalau anak-anak ada yang membutuhkan suatu bentuk perhatian ataupun pastoral care, itu nanti akan berhubungan dengan Pak Alvin, begitu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Alvin, apakah sudah ready? Oke, ya, terima kasih Bu Prida. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum TK dalam kenormalan baru, gitu ya, supaya kita sama-sama bisa melihat, bisa belajar sama-sama tentang apa sih yang akan anak-anak nanti kerjakan, pelajari, lakukan, gitu ya, dan terkhususnya dalam hal ini Bapak Ibu orang tua siswa memiliki peranan yang penting ya dalam membantu siswa-siswa anak-anak kita belajar di rumah. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa berjalan bersama-sama gitu ya untuk memberikan pendidikan yang terbaik di dalam memberikan pengajaran kepada setiap anak didik kita begitu ya. Jadi sekolah juga akan terus mengusahakan yang terbaik buat anak-anak kita sehingga kita betul-betul bisa mengerjakannya secara bersama-sama dengan baik gitu ya. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini tidak memungkinkan untuk setiap siswa kita belajar di sekolah begitu ya. Oke, silakan next Pak Alvin. Ya, Bapak Ibu, jadi kurikulum TK SLH Curug ya kita menggunakan kurikulum 2013 PAUD begitu ya. Kita sudah menggunakan ini sudah cukup lama begitu ya menggunakan ke 2013 sekitar 3 tahun begitu. Nah, kurikulum 2013 PAUD ini itu berada di dalam kerangka kurikulumnya SLH. Jadi SLH itu memiliki kurikulum framework kerangkanya sendiri dan kami biasanya menyebutnya dengan SCF ya. SLH Curriculum Framework begitu. Next, Pak Alvin. Oke, gambaran dari kurikulum 2013 PAUD yang di dalam kerangka kurikulum SCF itu digambarkan seperti bangunan rumah ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di dasarnya itu dilandasi dari visi misi ya dengan wawasan Kristen dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan saat parents meeting ya. Jadi saya hanya berikan gambaran saja. Gambarannya ini seperti bangunan rumah. Nah, di mana kurikulum 2013 itu berada? Silakan Pak Alvin. Next. Ya. Jadi ada di dalam sini ya, kerangka kurikulum 2013. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran di dalam kenormalan baru. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita selama belajar di rumah, kita itu akan melakukan dua hal, dua kegiatan begitu ya. Ya, kami menyebutkannya gitu ya dengan bahasa asynchronous learning dan synchronous learning. Tapi Bapak Ibu tidak usah pusing dengan bahasa ini ya. Kami akan menjelaskan bahwa asynchronous learning itu di mana nanti anak-anak belajar mandiri bersama orang tua. Jadi pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan media belajar video, modul, artikel, dan lain-lain. Jadi guru-guru akan memberikan materi, ya modul, bisa berupa LKS, lembar kerja siswa, bisa berupa video, bisa berupa
artikel atau modul-modul yang bisa dipelajari siswa di rumah, gitu ya. Kemudian ada yang kedua yaitu mengenai synchronous learning. Nah, ini artinya adalah di mana siswa akan belajar secara online bersama guru mereka, begitu ya. Jadi ini pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan murid pada waktu yang sama. Jadi ada tatap muka, ada real time di dalamnya. Next, Pak Alvin. Iya. Nah, saya akan menjelaskan tentang asynchronous learning, belajar dari rumah dengan cara asynchronous learning ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung dengan istilah ini, tapi artinya kalau ini adalah belajar mandiri bersama orang tua ya. Jadi nanti anak-anak akan belajar bersama pendampingan orang tua begitu ya. Atau kalau misalnya orang tuanya harus bekerja, bisa didampingi oleh kakaknya yang mungkin sudah bisa menjaga, menemani adiknya begitu ya untuk belajar di rumah, atau dengan kakeknya, nenek atau tante, omnya, siapa yang bisa mendampingi dengan wali seperti itu ya. Nah, ini akan menggunakan platform Edmodo yang nanti akan dijelaskan sama Pak Alvin. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah ada yang join ya, karena sudah diberikan kode kelas untuk bisa join di Edmodo. Nah, hari ini Pak Alvin akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara menggunakannya, begitu ya, bagaimana cara mengambil materinya, materi belajarnya, bahan ajarnya dari Edmodo, bagaimana caranya, melihat ada tugas apa, itu nanti dijelaskan juga. Lalu setelah anak-anak mendapatkan tugasnya, sudah mengerjakan, hasil kerjanya di-upload di Edmodo. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Alvin, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, betul-betul nanti mohon disimak supaya kita sama-sama bisa mengerjakan ini, melakukan ini, gitu ya. Nah, kemudian ya, guru-guru akan mengirimkan materi pembelajarannya. Guru-guru akan mengirimkan materi pembelajarannya 1 minggu setiap Jumat sebelum minggu yang akan digunakan. Jadi misalnya untuk Senin besok, hari Jumat sudah akan diberikan, dan itu materi untuk 1 minggu langsung seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lembar kerja siswa atau LKS ya yang perlu di-print, itu supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Atau misalnya ada alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang perlu dibeli terlebih dahulu, ya mungkin tidak ada di rumah begitu ya, tapi kami akan mengusahakan untuk tidak memberikan alat bahan yang sulit dicari begitu ya, tetapi kalau bisa yang memang mudah gitu ya didapatkan dan mungkin ada di rumah seperti itu. Nah, itu juga supaya orang tua bisa menyiapkannya lebih awal sehingga diberikan di hari Jumat ya. Nah, lalu siswa juga mengupload tugas di Edmodo. Kemudian nanti juga ada jalur komunikasi lewat Telegram dan WA sekolah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Prida begitu ya. Ini mengenai yang asinkronus. Jadi anak-anak belajar secara mandiri didampingi oleh orang tua ya, menggunakan platform Edmodo ya, dengan cara ambil materi, upload tugas dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Alvin. Next, kemudian nah, selain ada belajar bersama orang tua di rumah, jadi kami juga menyediakan begitu ya pembelajaran online bersama guru. Jadi anak-anak bisa bertemu dengan guru-gurunya begitu ya. Nah, ini akan dilakukan dengan menggunakan Microsoft Teams begitu ya Bapak Ibu, juga sudah di-invite gitu ya, sudah di-invite oleh sekolah sehingga Bapak Ibu sudah sudah bergabung di Microsoft Teams. Nah, untuk cara menggunakannya juga nanti Pak Alvin akan menjelaskannya. Tapi khusus untuk Microsoft Teams ini digunakan hanya untuk online begitu ya. Hanya wadah untuk bagaimana anak-anak dan guru, siswa dan guru bisa belajar secara tatap muka begitu ya. Nah, kalau ini kan kita platformnya Zoom begitu ya.
Tapi nanti anak-anak kita beserta gurunya begitu ya, dan mungkin Bapak Ibu bisa mendampingi juga bila mana siswa-siswa kita sedang belajar online bersama guru, itu disilahkan begitu ya. Itu akan menggunakan platform Microsoft Teams begitu ya. Kemudian dalam melakukan online ini ya akan dilakukan dalam beberapa kegiatan begitu ya. Yang pertama secara klasikal. Akan dilakukan secara klasikal itu artinya jadi murid-murid, siswa-siswa akan belajar dengan teman-teman satu kelasnya. Jadi gabung bersama-sama, kalau misalnya satu kelas 20 siswa, bersama 20 siswa dengan gurunya. Bila mana satu kelas 14 siswa, ya 14 siswa bersama dengan gurunya. Dan itu dilakukan 1 minggu sekali. Ya Bapak Ibu, seminggu sekali. Kemudian selain dilakukan secara klasikal ya dalam satu kelas bersama-sama belajar, kami juga menyediakan pembelajaran yang dilakukan secara grouping. Ya, secara grouping artinya di dalam online pembelajarannya hanya ada 4 sampai 5 siswa di dalamnya, ya, tergantung nanti dari jumlah siswa di kelasnya, karena akan dibagi menjadi 4, ya, 4 grup begitu. Nah, ini dilakukan seminggu sekali juga. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya guru bisa secara personal mengajarkan kepada siswa-siswanya, dan siswa-siswa juga secara personal bisa lebih mudah beradaptasi, bisa lebih mengenal gurunya lebih lagi begitu ya, dibandingkan dengan secara klasikal yang siswanya banyak begitu ya. Jadi mungkin siswa-siswanya apalagi mungkin belum kenal, ada yang belum kenal, ada yang mungkin sudah begitu ya. Misalnya dari K2 sudah pernah satu kelas dengan K1 begitu. Tapi ada murid baru sehingga kan perlu adaptasi. Oleh karena itu, kita menyediakan pembelajaran secara grouping yang isinya lebih sedikit, sehingga siswa-siswa kita bisa lebih mudah beradaptasi dengan guru. Ya, jadi kalau mau bicara secara personal, tidak malu-malu begitu ya, lebih guru juga lebih mudah untuk melihat siswanya secara satu persatu begitu. Itu dilakukan seminggu sekali. Nah, pembelajaran yang dilakukan online bersama guru ini sifatnya konsep ya. Jadi untuk pengajaran konsep, jadi sehingga setelah belajar bersama guru, ketika belajar bersama orang tua, mereka sudah lebih mengerti karena sudah diajarkan secara konsep oleh gurunya ya. Nah, yang konsep itu seperti misalnya number, mengenal angka begitu ya, mengenal huruf dan juga keterampilan-keterampilan ya, keterampilan berbahasa seperti itu. Nah, ini akan diajarkan secara online gitu. Oke, next. Nah, kita juga akan menyediakan program yang namanya PALS ya, Parent as Learner. Ya, apa artinya Bapak Ibu? Jadi orang tua yang belajar di sini ya. Nanti setiap hari Jumat ya, nanti kami akan kabari kembali waktunya, tapi kami rencananya akan memplot waktunya di hari Jumat begitu ya. Tapi nanti kami coba diskusikan lagi untuk waktunya kapan begitu ya. Jadi di hari Jumat orang tua akan online, belajar online bersama gurunya. Nanti gurunya akan menjelaskan tentang tugas-tugas yang akan dikerjakan 1 minggu yang akan datang ya. Jadi hari Jumat ini, misalnya ini hari Jumat, nanti Bapak Ibu belajar secara online sama guru-guru, sama ibu gurunya untuk dijelaskan. Oke, hari Senin itu anak-anak akan belajar tentang ini. Nah, worksheet-nya ini ya Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan mungkin lewat screen seperti ini ya, akan di-share screen lewat layar komputer, atau mungkin kalau Microsoft Teams itu Bapak Ibu bisa digunakan di mana saja, di handphone ya, makanya Bapak Ibu kami sarankan juga untuk install
Microsoft Teams di handphone ya. Misalnya Bapak Ibu hari Jumat masih bekerja begitu, tapi misalnya bisa sambil melihat handphonenya sambil mendengarkan juga bisa begitu ya, tanpa harus di rumah begitu. Jadi dimanapun Microsoft Teams ini bisa digunakan, sehingga kalau misalnya akan mendengarkan gurunya ya, belajar bersama gurunya untuk keperluan pembelajaran siswanya 1 minggu ke depan, itu bisa Bapak Ibu lakukan begitu ya. Itu menggunakan Microsoft Teams ya, ataupun mungkin nanti bisa juga menggunakan video. Jadi gurunya akan kirim video kepada Bapak Ibu cara-cara mengenai pembelajaran yang akan dilakukan di minggu yang akan datangnya begitu ya. Ya, tujuannya itu tadi seperti yang saya katakan, menjelaskan tentang materi yang akan diajarkan kepada siswa. Dan ini dilakukan seminggu sekali. Jadi setiap Jumat itu tadi ya, Bapak Ibu. Ini online menggunakan Microsoft Teams ataupun bisa juga nanti menggunakan video. Seperti itu. Oke, next Pak Alvin. Nah, pembelajaran di dalam kenormalan baru yang akan dilakukan itu ada devotion. Nah, Bapak Ibu, devotion ini akan dilakukan setiap hari online juga secara klasikal. Jadi sebetulnya pertemuan siswa dengan guru itu bisa dilakukan cukup banyak dengan 3 cara jadinya ya. Devotion yang secara klasikal, kemudian grouping yang 4 sampai 5 orang, kemudian pembelajaran yang secara menyeluruh di kelas begitu ya. Jadi klasikal secara satu kelas ya. Jadi itu pertemuan-pertemuan yang kami sediakan untuk anak-anak bisa bertemu dengan gurunya begitu ya. Kemudian ada chapel ya, jadi ada devotion bersama guru setiap pagi, ada chapel ya seminggu sekali itu tiap hari Jumat mengikuti jadwal dari kelas anak Bapak Ibu begitu ya. Nah, kemudian ini tadi online ya, online-nya secara klasikal jadi bersama-sama teman-teman satu kelasnya. Kemudian juga online grouping ya 4 sampai 5 siswa isi dalam belajarnya begitu ya. Dan juga pembelajarannya bisa melalui video. Jadi materi-materi yang dikirimkan di Edmodo itu nanti bisa berupa video ya, LKS, bacaan seperti itu. Nah, kami juga menyediakan aktivitas yaitu ada olahraga, ada lifestyle. Jadi ini hal baru untuk melakukan keterampilan hidup buat anak-anak. Jadi nanti di life skill ini kegiatannya bisa nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Ada contohnya saja, misalnya hari ini anak-anak akan diminta untuk merapikan rak sepatu, begitu, merapikan meja belajar, begitu. Jadi mereka pun di rumah bisa memiliki keterampilan hidup yang bisa mereka yang bisa kita tanamkan sejak dini begitu. Kemudian ada permainan motorik K1, K2 itu kan perlu sekali ya untuk terus dilatih kemampuan motoriknya mereka. Jadi kami juga menyediakan aktivitas untuk mereka bisa melakukan permainan-permainan yang melatih kemampuan motorik mereka. Kemudian untuk yang K3 kami juga akan menyediakan permainan teknologi begitu ya. Kalau misalnya di masa yang normal mereka belajar di sekolah, mereka ada jadwal untuk masuk lab TIK begitu ya, masuk laboratorium komputer di sekolah begitu. Mereka dikenalkan mengenai komputer, mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Namun karena masa yang seperti ini dan mungkin juga tidak semua siswa-siswa kita bisa sudah langsung bisa mengoperasikan komputer atau laptop dan device ini juga tidak semuanya dimiliki. Oleh karena itu kami akan coba memikirkan permainan-permainan teknologi yang siswa-siswa nanti bisa dapatkan atau pelajari dengan yang lebih sederhana seperti itu. Ya, selanjutnya Pak Alvin. Ya, untuk penilaiannya Bapak Ibu kami tetap melakukan penilaian kepada siswa-siswa kami secara autentik ya. Artinya secara menyeluruh
dan juga secara holistik begitu. Jadi semuanya kami nilai begitu ya di dalam setiap perkembangannya, karena memang di TK itu kan kita melihat ada 6 perkembangan ya, perkembangan spiritualnya, perkembangan bahasanya, perkembangan motoriknya, perkembangan kognitifnya, perkembangan seni, begitu ya. Nah itu semua nanti akan tetap dinilai ya. Dengan cara yang pertama jurnal. Jadi Bapak Ibu nanti setiap kali online itu ibu gurunya gitu ya, wali kelasnya akan memegang jurnal buku siswa ya, mencatat setiap kegiatan yang dilakukan, setiap hal-hal yang ekspresi atau respon siswa berikan saat online. Nah, itu nanti akan tercatat gitu ya, bagaimana siswa respon dari belajarnya ya, antusiasnya, inisiatifnya dan tanggung jawabnya. Karena memang karakter yang akan kita bangun di tahun ajaran ini dalam masa kenormalan baru ini ada 3 hal kita akan concern di dalamnya, yaitu tanggung jawab ya, inisiatif sama antusias. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membantu di rumah untuk anak-anak apa ya, didorong, dimotivasi untuk bisa memiliki ini. Nah, guru-guru juga nanti akan mendorong siswanya untuk bisa memiliki karakter ini ya, bagaimana nanti mereka bertanggung jawab mengerjakan tugasnya, bagaimana mereka antusias saat melakukan pembelajaran dan juga mereka inisiatif begitu ya. Jadi inisiatif artinya mungkin mereka yang ngajak, "Mama, Papa, aku ada tugas, ayo kita belajar." Begitu ya. Senang ya kalau misalnya kan anak-anak kita juga bisa punya inisiatif seperti ini ya. Ini yang kita harapkan bisa kita sama-sama bangun untuk setiap anak-anak kita begitu ya. Kemudian ada lembar observasi begitu ya. Ini berupa checklist, kalau jurnal tadi berupa catatan-catatan guru begitu ya. Nah, kalau lembar observasi ini nanti checklist. Kemudian lembar refleksi, nah ini lebih kepada siswa, jadi habis belajar, siswa melakukan refleksi, apa nih perasaannya saat setelah belajar ini, apakah senang, atau biasa aja, atau mungkin sedih begitu ya. Kadang anak-anak kadang mereka juga mau mengutarakan sedih. Kenapa? Kalau kita tanya susah, belum mengerti begitu ya. Nah, mungkin nanti ini terus bisa dikerjakan untuk siswa bisa melakukan lembar refleksi. Nah, kemudian lembar aktivitas. Nah, ini kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk dapat melakukan lembar aktivitas. Tetapi tidak sering Bapak Ibu ya kami memberikan ini untuk Bapak Ibu mengerjakan lembar aktivitas. Artinya kami meminta bantuan orang tua untuk kita sama-sama gitu ya, karena kan memang saat ini kita harus berjalan bersama-sama, beriring-iring bersama-sama gitu ya, sehingga kami juga butuh informasi dari Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti perlu mengisi lembar aktivitas ini, sehingga kami tahu perkembangan anak-anak kita di rumah seperti apa, dan Bapak Ibu gurunya juga bisa membantu untuk di kemudian harinya apa nih yang harus dipersiapkan begitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam lembar aktivitas Bapak Ibu tidak mengisi begitu ya, kami pun jadinya bingung begitu ya, nanti hal apa yang akan kami siapkan begitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu secara terbuka begitu ya mau mengisi gitu ya, menuliskan lembar aktivitas, nanti kami akan berikan panduannya seperti itu. Sehingga guru-guru nanti bisa membacanya begitu. Oh, siswa kami ini di rumah prosesnya seperti ini begitu. Sehingga nanti Bapak Ibu gurunya juga Ibu gurunya bisa memikirkan begitu ya, hal-hal yang perlu mereka siapkan untuk bisa membantu supaya ada perkembangan dan proses yang lebih baik untuk setiap siswa kita ya. Dan ini ada juga lembar-lembar checklist seperti itu ya, bentuknya seperti checklist. Ya, oke, next. Next, Pak Alvin. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk laporan perkembangan hasil belajar, ya kalau misalnya kita di masa normal begitu ya, kita
berikan laporan 4 kali ya, ada 4 quarter, yaitu naratif di tengah semester 1, raport akhir semester 1, portofolio atau SLC di tengah semester 2, dan raport semester 2 ya. Nah, ini nanti akan kami beritahukan kembali bagaimana perencanaan kami dalam memberikan laporan perkembangannya, begitu ya. Next, Pak Alvin. Nah, untuk waktu pembelajarannya, Bapak Ibu, untuk K3 itu dimulai dari jam 7.30 sampai 9.30. Kemudian untuk K1 dan K2 itu dimulai dari jam 8.30 sampai 10.30. Jadi ada waktu 2 jam ya untuk mereka bisa belajar. Gitu. Nah, bagaimana jadwalnya? Next, Pak Alvin. Oke, untuk jadwalnya seperti ini Bapak Ibu, K3 ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu, jadi untuk devotion ya, mereka akan lakukan setiap hari secara online itu bersama-sama dengan gurunya dan teman-teman satu kelasnya. Jadi secara klasikal online-nya. Juga untuk chapel, kalau chapel juga nanti akan digabung. Misalnya K3, berarti semua siswa-siswa K3 ini akan mengikuti chapel bersama-sama begitu ya dengan guru-gurunya. Nah, kemudian untuk pembelajaran online-nya ya seperti yang saya tadi katakan akan secara grouping, jadi akan dibagi 4 grup begitu ya Bapak Ibu. 4 grup. Jadi ada grup pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, grup pertama itu akan online setiap hari Senin. Nanti nama-nama siswanya akan diberitahukan oleh guru-gurunya. Jadi nanti Bapak Ibu mohon diperhatikan anaknya di grup mana, di grup berapa, supaya jangan sampai salah waktu untuk belajar bersama dengan guru-gurunya begitu ya. Karena ini berhubungan dengan platform Teams-nya, karena Teams-nya sudah di setting grupnya itu ya hanya anak-anak itu saja di dalamnya gitu ya. Nah, untuk yang grup 1 online hari Senin ya, lalu siswa-siswa yang lain ngapain begitu ya. Misalnya siswanya ada 20 gitu ya, dibagi 4 berarti ada 5 siswa, berarti 15 siswanya ngapain. Kalau misalnya siswanya tidak jadwal online hari ini, berarti grup 2, grup 3, dan grup 4 akan melakukan aktivitas. Ada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3 yang disediakan oleh guru. Ya, aktivitas 1-nya bisa kegiatan olahraga, 2-nya kegiatan life skill, yang ketiganya permainan, ya, permainan motorik atau permainan teknologi. Jadi selama teman-temannya lagi online secara grup, nanti teman-teman yang tidak online itu melakukan aktivitas ini, begitu ya. Nah, kemudian setelah grup 1 online dan grup 2, 3, 4 melakukan aktivitas 1, 2, 3, nanti di jam 8.30 sampai jam 9 mereka akan belajar secara mandiri bersama orang tua. Nah, sebetulnya untuk yang belajar mandiri bersama orang tua, ini sebetulnya bisa fleksibel Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu punya waktunya siang hari, silakan. Apabila Bapak Ibu punya waktunya sore hari, silakan ya. Namun di Edmodo itu untuk penugasan begitu ya, setiap hari itu ada due date waktunya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk mengirimkan tugas anaknya jam 4, misalnya, oke, anak saya belajar sama kakaknya, dia sebetulnya sudah belajar nih jam 8.30 atau jam 12, tapi karena menunggu orang tuanya pulang untuk upload, jadi bisanya sore atau mungkin malam gitu. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan kepada wali kelas gitu ya, supaya wali kelasnya tahu gitu, sehingga wali kelasnya tidak menunggu gitu kok nggak ada tugasnya, ataupun menghubungi Bapak Ibu begitu ya, mana tugasnya nih gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah diberitahukan, sudah dikomunikasikan dari awal, wali kelasnya akan menunggu pastinya ya, dan akan menerima tugasnya begitu ya, walaupun dikumpulkan malam ataupun sore hari begitu.
Nah, kemudian itu yang grup 1. Kemudian yang grup 2 juga seperti itu, hari Selasa akan online setiap hari Selasa. Lalu grup 1, grup 3, dan grup 4 akan melakukan aktivitas. Ya. Nah, untuk aktivitasnya ini dikembalikan. Misalnya hari Senin aku mau kegiatan olahraga, hari Selasa aku mau life skill begitu ya. Hari Rabu aku online, berarti hari Kamis aku yang kegiatan ketiga, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini begitu seterusnya. Grup 3 juga akan online di hari Rabu, begitu ya. Kalau sudah online, mereka nggak melakukan aktivitas lagi ya Bapak Ibu, karena sudah belajar secara online, begitu. Begitu juga untuk yang grup 4, tiap hari Kamis. Nah, untuk tiap hari Jumat, anak-anak akan belajar lagi sama guru-gurunya, tapi secara klasikal. Jadi akan belajar bersama teman-temannya satu kelas, begitu ya. Itu akan belajar selama 1 jam, ya. Kalau yang grouping tadi setengah jam, ya. Dan setelah itu akan ada storytelling. Nah, storytellingnya ini nanti guru-gurunya akan kirim video supaya anak-anak tiap hari, tiap minggu akan diberikan pembelajaran tentang storytelling, begitu ya. Mereka akan belajar dari cerita-cerita, karena banyak hal yang bisa mereka dapatkan ketika mereka mendengarkan sebuah cerita, begitu ya. Oke, next. Nah, untuk jadwal K2 dan K1 sama ya, sistemnya sama seperti tadi di grup ya. Jadi kalau grup 1 sedang online di hari Senin, grup 2, 3, dan 4 itu akan melakukan aktivitas ya. Aktivitasnya silakan dipilih, mau olahraga, besok life skill, besoknya baru motorik ya, silakan begitu ya. Nah, kemudian sama untuk belajar mandirinya bersama orang tua ya. Tetapi untuk waktunya K1 dan K2 devotionnya akan dimulai dari jam 8.30 sampai jam 9. Jadi kalau tadi yang K3 jam 7.30, yang K1 dan K2 jam 8.30 ya, dilakukannya juga secara online begitu ya. Oke, next Alvin, ini yang K2, ini yang K1 juga sama seperti itu ya, jamnya jam 8.30 sampai 10.30. Next, Pak Alvin. Nah, ini dia contoh-contoh kegiatan activity tadi ya, activity 1, activity 2, activity 3. Jadi, apabila hari ini anak-anak tidak ada jadwal online grouping, ya, nanti mereka akan melakukan kegiatan ini. Kegiatan olahraganya bisa seperti apa? Bisa senam bersama orang tua, bisa bermain lempar tangkap bola, bisa melatih melompat atau berjalan di atas garis lurus dan sebagainya ya. Kemudian kalau misalnya sudah olahraga, besoknya mau life skill. Nah, life skillnya apa? Bisa merapikan rak sepatu, merapikan meja makan, bantu mama papa merapikan meja makan, bantu mama papa merapikan meja belajar, ya, bantu mama papanya lap jendela dan sebagainya. Nanti akan kami sediakan tiap minggunya apa saja kegiatannya, nanti diberitahukan, diinformasikan di Edmodo, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi ini Bapak Ibu penting sekali, jangan sampai tapi ya hari ini anaknya nggak online gitu ya. Hari ini akan melakukan aktivitas. Nah, ketiga aktivitasnya ini dilakukan semua dalam 1 hari. Besok pas nggak ada online-nya lagi, nggak tahu mau ngapain ya. Jadi ini memang sudah didesain ada 3, karena memang untuk memenuhi 3 hari saat tidak online begitu ya. Jangan dilakukan dalam 1 hari sekaligus. Oke, nah hari ini kita olahraga life skill sama motorik ya, jadi besok kamu nggak usah lagi. Jangan ya Bapak Ibu, begitu. Supaya anak-anak juga teratur dan disiplin begitu ya. Jadi betul-betul harus diikuti untuk bisa mereka belajar menggunakan jadwal mereka begitu ya. Kemudian untuk motorik halusnya nanti bisa melipat kertas origami, bentuk-bentuk play-doh, merobek kertas atau melipat pakaian. Jadi activity-activity yang nanti akan disediakan oleh guru-guru wali kelasnya seperti itu ya. Next, Pak Alvin. Kami juga menyediakan daily activity-nya mereka. Jadi jadwal hariannya mereka ya. Silakan Bapak Ibu begitu ya, di-encourage, didorong anak-anaknya supaya bisa mengikuti hal ini. Ini tidak wajib ya, tidak
tidak harus saklek seperti itu, tapi pelan-pelan aja ajarin anak-anaknya untuk bisa lama-lama betul-betul mereka disiplin dan mengikuti. Apalagi habis liburan udah kacau nih jadwal ya pastinya ya. Nah, coba ajak lagi gitu ya, coba diarahkan lagi untuk mereka coba bisa lebih memiliki aktivitas rutin yang terkontrol, yang teratur begitu ya. Nah, dari bangun pagi begitu ya, kita coba mereka ajarkan untuk bangun pagi begitu ya. Kemudian ada kegiatan yang membantu orang tuanya, ya, ada kegiatan belajar mandiri juga, mengulang pembelajaran, ya, terus ada waktunya jam makan siang begitu ya, ada waktunya mereka tidur siang begitu ya. Ada waktunya mereka juga boleh nonton, boleh bermain begitu ya, atau melakukan kegiatan lain begitu ya, dengarkan musik atau melakukan hobi-hobi mereka begitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti dikolaborasikan, dimodifikasikan sesuai kebutuhan anaknya dengan melihat waktu-waktu yang ada ini begitu ya. Nah, misalnya ada di jam main bersama orang tua begitu ya, jam main bersama orang tua, ya mainnya apa itu bisa nanti Bapak Ibu modifikasi begitu ya. Mungkin hari ini main Lego, besok akan main balok begitu ya, besoknya lagi akan main Play-Doh begitu ya. Silakan Bapak Ibu gitu ya. Ah, tapi nggak no gadget lagi ya Bapak Ibu begitu. Oke, next. Ya, ini yang untuk K1 dan K2 karena jam belajarnya sama kan ya. Jadi di 8.30 sampai 10.30. Nah, sebelum mereka belajar di 8.30, apa aja yang bisa mereka lakukan dari bangun tidur sampai mereka mempersiapkan diri belajar dari rumah. Nah, itu Bapak Ibu bisa mendorong, mengencourage anak-anaknya untuk mencoba mengikuti daily activity ini, begitu ya. Oke, next. Ya, sepertinya oke. Ini untuk jadwal first week of school kita Bapak Ibu. Jadi minggu depan kita tidak langsung masuk ke dalam pembelajaran, begitu ya Bapak Ibu. Kita akan melakukan first week. Tujuannya adalah melakukan pembiasaan. Kalau di masa normal, kita juga adakan first week, tapi pembiasaannya untuk adaptasi sekolah, lingkungan sekolah. Jadi mereka dikenalkan dengan kelas mereka, dikenalkan dengan gurunya mereka, dikenalkan dengan siswa-siswanya mereka, dikenalkan dengan lingkungan sekolahnya mereka. Nah, karena belajar dari rumah, apa yang akan dikenalkan untuk siswa-siswa supaya mereka punya pembiasaan sebelum mereka betul-betul siap belajar. Jadi mereka akan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang memang kayak misalnya online begitu ya. Mereka akan menggunakan Microsoft Teams. Nah, pembiasaan-pembiasaan inilah yang nanti kita coba lakukan, tetapi tidak langsung belajar ya. Nah, seperti contohnya untuk hari Senin, nanti kita akan apel bersama, welcoming, ya, di sini siswa dari TK sampai SMA akan live event bersama-sama menggunakan platform Microsoft Teams. Ya, kita akan launching awal tahun kita dengan launching tema, logo, lagu tema, begitu ya, dan perkenalan semua guru. Kemudian kita juga ada teacher introduction, tapi tidak online. Kita akan kirimkan video. Nah, anak-anak boleh lihat dulu nih dari video sebelum besok mereka akan bertemu secara online. Jadi, tidaknya mereka lihat dulu, oh ini ya. Jadi waktu online, besoknya online, tatap muka, nggak bingung, ini siapa ya? Ini siapa? Tidak. Tapi Bapak Ibu coba kenalkan ya. Kami akan kirimkan video. Nah, Bapak Ibu coba bantu di rumah anak-anaknya untuk beri pengertian ini ya nanti guru kamu kenalin dulu, lihat nih gurunya, iya coba lihat rambut gurunya gimana, oh panjang ya rambutnya panjang, oh pakai kacamata ya gurunya gitu. Jadi coba diperkenalkan begitu, dibuat gambaran supaya mereka betul-betul bisa seperti kenal dengan gurunya gitu ya, supaya kenal dengan gurunya. Kayaknya gurunya baik ya begitu. Nanti kamu belajar ya sama gurunya gitu ya. Jadi kita sama-sama bantu siswa kita ya Bapak Ibu untuk dia ready dan bisa adaptasi begitu. Kita akan dari sekolah kita akan lakukan yang terbaik gitu untuk anak-anak kita. Jadi kita
sekolah juga butuh kerjasama Bapak Ibu begitu ya. Kita saling bersama-sama dalam hal ini begitu. Ya, kemudian juga nanti ada video school touring. Jadi guru-guru sudah menyiapkan satu video, juga ada lagu di dalamnya, lagu yang dibuat oleh salah satu guru kita ya. Salah satu guru kita di Sekolah Lentera Harapan Curug. Beliau punya keahlian membuat lagu. Ya, ini lagu untuk memotivasi anak-anak bisa belajar di rumah ya. Semoga ini bisa Bapak Ibu nanti sampaikan kepada anak-anak supaya mereka bisa belajar di rumah dengan baik begitu ya. Kemudian untuk hari Selasanya sudah mengikuti jadwal, kan mau pembiasaan ya Bapak Ibu. Jadi sudah mengikuti jadwal seperti belajar. Jadi jam 7.30 mereka akan devotion begitu ya. Nah, mungkin hari pertama nanti akan ada hal-hal teknis begitu ya. Aduh gimana nih untuk join, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, jangan langsung panik begitu ya. Namanya belajar proses, pasti ada hal-hal seperti yang akan kita lalui, tapi yang penting kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Dikomunikasikan saja kepada sekolah apa yang bisa nanti sekolah bantu begitu ya. Nah kemudian kita di hari Selasa juga ada teacher meet and greet ya. Nah ini juga nanti akan grouping begitu. Jadi mereka kenal, tadi udah lihat video begitu ya, terus sudah secara klasikal devotion. Nah, ini grouping gitu ya. Jadi lebih personal, kenalan sama gurunya begitu. Jadi anak-anak lebih tidak malu begitu, lebih berekspresi juga lebih terbuka gitu ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya dengan gurunya di meet and greet gitu ya, misalnya ibu rumahnya di mana gitu, dorong anaknya untuk tanya pada gurunya gitu ya, untuk kenal gitu ya. Nanti gurunya juga akan memperkenalkan diri begitu ya, akan memperkenalkan tentang dirinya begitu. Nah, anak-anak dipersilakan tanya untuk bisa anak-anak bisa kenal. Nanti tanya ya gurunya ya, rumahnya di mana, hobinya apa, kesukaannya apa, gitu ya. Suka nonton apa atau suka baca buku apa, kesukaannya apa ditanya gitu. Jadi anak-anak bisa punya kedekatan begitu ya dengan gurunya. Jadi meet and greet-nya ini grouping begitu ya. Kemudian nanti ada student introduction. Jadi Bapak Ibu nanti anak-anak kami minta untuk memperkenalkan diri gitu ya. Kemudian Bapak Ibu videoin ya supaya nanti kami akan posting di Edmodo dan teman-teman yang lain juga bisa lihat begitu ya. Lihat videonya satu-satu. Oh iya ini teman aku waktu K2 nih begitu. Jadi bisa lihat itu ya. Nanti mereka saling perkenalan begitu. Kemudian hari Rabu juga ada kegiatannya, tapi di hari Rabu ini kita tidak online ya Bapak Ibu. Nanti ada rules and procedure, ada sing and movement. Jadi akan dikirimkan materinya di Edmodo. Hari Kamis baru akan online lagi ya Bapak Ibu. Hari Kamis akan online lagi. Ini akan bicara tentang teacher deep hope. Jadi guru akan mengutarakan apa harapannya ya. Apa impiannya supaya bisa sukses belajar di rumah gitu. Jadi mereka akan bertemu sama gurunya lagi dari kami secara grouping dan akan mengutarakan apa yang jadi harapannya. Dan mungkin nanti gurunya akan nanya, harapan kamu apa gitu ya. Harapan kamu apa? Satu-satu ditanya karena kan lebih personal jadi lebih mudah untuk ditanya seperti itu. Kemudian ada kegiatan lagi untuk lagu gitu ya. Anak-anak boleh menyanyi di rumah. Hari Jumat juga tidak ada online. Hari Jumat itu nanti guru akan akan mengirimkan storytelling dan lagu-lagu untuk mereka bisa sing and movement, bisa gerak dan lagu di rumah begitu ya. Nah, ini pembiasaan. Pembiasaan ini akan dilakukan selama 2 minggu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi selama 2 minggu anak-anak kan belum langsung belajar tapi akan melakukan pembiasaan ya. Oke, next. Ya, ini yang untuk K2 sama ya. Kegiatannya sama, hanya jam-jamnya aja yang berbeda. Ya, ada teacher meet and greet, ada student introduction, ada teacher introduction, ada teacher deep hop, ada storytelling, ada mereka bernyanyi, gerak dan lagu. Ya, yang K1 juga sama. Next. Nah, yang K1 sama, kegiatannya waktunya sama juga dengan K2. Ya, itu saja penjelasan dari kurikulum Bapak Ibu di dalam kita melaksanakan ya masa kenormalan baru ini. Saya berharap ini betul-betul bisa kita lakukan sama-sama Bapak Ibu, bila mana memang sulit untuk dilakukan begitu ya, anak-anak susah untuk cepat beradaptasi gitu, pelan-pelan Bapak Ibu.
kita butuh proses ya untuk masa seperti ini, masa sulit, saya tahu sekali, tapi kami mencoba memikirkan yang terbaik ya. Semoga ini bisa kita lakukan dan semoga anak-anak juga bisa belajar dengan baik di rumah. Sekian Bapak Ibu, saya kembalikan lagi kepada Ibu Prida gitu ya, atau ya Pak Alvin langsung akan menjelaskan. Baik, terima kasih Ibu Ita. Sembari Pak Alvin bersiap-siap ya untuk langsung praktek ini Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita mulai menggunakan Edmodo begitu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari ini pakai laptop dan ada gawainya yaitu HP, mau langsung coba silahkan. Atau Bapak Ibu mau mencatat step-stepnya silahkan begitu ya Bapak Ibu. Jadi sambil mendengarkan, sambil mempraktekkan boleh begitu. Kalau ada yang kelewat, ya seperti yang Ibu tadi kami katakan, kami akan kirimkan rekaman pertemuan kita ini nanti di kelas Edmodo, sehingga Bapak Ibu kalau misalnya ada part yang terlewatkan, Bapak Ibu bisa lihat kembali. Bapak Ibu, sebenarnya kami sudah mengirimkan begitu ya Bapak Ibu mau mengklarifikasi jadwal begitu. Ternyata setelah kami lihat, kami akan melakukan satu perubahan begitu. K1 sama K2 itu akan masuk sama supaya ketika ada chapel. Masih ada yang bisa. Baik. Jadi nanti ketika chapel, anak-anak K1 bisa bergabung dengan anak-anak K2. Jadi untuk jadwal yang Ibu Ita berikan tadi akan kami update kembali, akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya serahkan kepada Pak Alvin untuk kita bisa praktek cara tutorial mengaktifkan Edmodo dan bagaimana join teleconference lewat Microsoft Teams. Ready Pak Alvin? Kalau belum, saya ada yang mau ditambahkan lagi. Jadi begini Bapak Ibu, kelebihan dari Microsoft Teams ini sendiri, kalau Bapak Ibu misalnya, aduh saya harus bekerja nih Bu. Nah, Bapak Ibu, Microsoft Teams ini satu email anak bisa dibuka di 5 device. Artinya satu email, begitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti proses perkembangan anak Bapak Ibu lagi belajar apa, tapi Bapak Ibu bekerja, begitu, Bapak Ibu bisa membuka telekonferensi yang Guru sedang lakukan dengan email anak di handphone lain. Jadi Bapak Ibu juga bisa memantau apa sih sekarang yang sedang terjadi, begitu ya. Sambil Bapak Ibu mungkin bekerja, jadi satu akun email itu bisa digunakan untuk 5 device, bisa Bapak Ibu pada saat itu menggunakan handphone mungkin, yang satu lagi laptop, ataupun mungkin yang satu lagi PC, silahkan Bapak Ibu, di waktu yang bersamaan, begitu. Dan security-nya juga sudah lebih safe ya Bapak Ibu, karena ini di bawah naungan Microsoft, begitu. Dan memang ini adalah platform yang memang digunakan untuk semua sekolah yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, begitu. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tambahan begitu. Ya, silakan Pak Alvin, sudah jam 9. Sepertinya orang tua ingin segera mempraktekkan nih penggunaan Edmodo-nya bagaimana dan Teams-nya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya di sini akan membantu mempraktekkan beberapa cara dan sekaligus overview mengenai tampilan Edmodo di PC ataupun di laptop, tampilan webnya. Nanti mungkin sebentar jika bisa saya usahakan juga tampilkan yang tampilan Edmodo, tampilan handphone. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat keduanya, kira-kira bedanya di mana, kayak gitu, supaya nanti ketika menggunakan baik itu laptop ataupun handphone, Bapak Ibu tidak kesulitan untuk mencari fitur-fitur yang dimaksud. Nah, saya akan sharingkan layar saya untuk via laptop dulu ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat langkah-langkah bagaimana masuk ke dalam Edmodo-nya. Nah, ini tampilan awal ketika saya menggunakan laptop untuk mau mencoba masuk ke dalam Edmodo.
Jadi saya misalnya dari awal, Bapak Ibu bisa mengetik Edmodo di Google, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, setelah itu, untuk Bapak Ibu orang tua yang sebelumnya sudah sign up terlebih dahulu, bisa langsung pilih login di sini. Atau bagi Bapak Ibu yang sebelumnya belum pernah membuat akun, artinya selama ini dengan pemberitahuan yang sudah disampaikan dari sekolah, tetapi mungkin masih bingung, belum sempat buat akunnya, Bapak Ibu bisa klik sign up. Jadi misalnya saya tunjukkan aja secara sederhana ya Bapak Ibu, karena kemarin ada beberapa yang terjadi kesalahan dalam proses pembuatan akunnya. Nah, di layar Bapak Ibu bisa melihat ada tiga pilihan akun. Ada 3 pilihan akun yang bisa dipakai untuk membuat akun Edmodo berdasarkan yang sudah disiapkan oleh Edmodonya sendiri. Nah, yang pertama adalah teacher account, student account, dan parent account. Nah, yang Bapak Ibu pilih untuk membuatkan akunnya adalah student account di sini. Jadi silakan diklik student account. Nanti silahkan masukkan kode kelas yang sudah dikirimkan oleh sekolah kepada Bapak Ibu. Pastikan jangan salah kode kelasnya Bapak Ibu. Kemudian username, kemudian email, kemudian password yang nanti Bapak Ibu akan pakai, confirm password, kemudian create your account. Email yang dipakai adalah email Office 365 yang sudah pernah dibagikan dari sekolah. Dan pastikan Bapak Ibu juga sudah melakukan aktivasi email Office 365-nya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman konfirmasi email. Ada perlu membuka email lagi untuk konfirmasi emailnya. Jadi itu step-step untuk masuk. Nah, setelah masuk nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan view student-nya. Bagi Bapak Ibu yang kemarin salah buat akun, akunnya terlebih dahulu harus deaktivasi, harus dimatikan terlebih dahulu, dan harus menunggu kurang lebih 3 hari, setelah itu baru bisa membuat akun baru untuk siswa. Jadi yang kemarin mungkin ada parents yang salah nih buat akunnya masuk ke teacher jadinya. Nah, itu harus deaktivasi dulu, kemudian menunggu 3 hari, setelah itu baru buat akun siswa. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Itu masalah teknisnya. Sekarang saya tunjukkan contoh untuk masuk ke dalam Edmodo-nya. Saya karena di sini sedang dalam artian saya mencoba, artinya dalam kategori latihan, email yang akan saya pakai adalah email Google yang sudah pernah saya daftarkan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu nanti wajib pakai akun Microsoft ya Bapak Ibu ya. Kalau saya untuk latihan pakai Google dulu. Jadi saya pilih login tadi, saya ulang lagi ya. Nah, di sini ada pilihan login sebelah kanan atas, kemudian masuk ke akun Bapak Ibu, pastikan yang diklik nanti yang Office ya Bapak Ibu ya. Setelah itu saya masuk ke akun siswa. Nah, di sini ada pilihan autentikasi. Nah, ini adalah tampilan awal home untuk siswa. Kira-kira mirip-mirip Facebook dikit lah ya, kayak gitu tampilannya. Tapi secara sederhana ini untuk proses pengerjaan. Nah, saya akan bahas satu-satu. Di sebelah kiri kanan atas, itu Bapak Ibu bisa melihat student profile-nya. Kemudian di bawah, ini yang paling penting, di bawah sini Bapak Ibu akan melihat kelasnya yang Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu masuki. Kalau misalnya loginnya tadi via Microsoft Office email langsung, jadi kan belum masukkan kode kelasnya ya. Nanti kode kelasnya saya ajarkan cara masukkannya. Kalau misalnya loginnya tadi nggak pakai kode kelas. Di sini nanti Bapak Ibu akan lihat kelas. Jadi kalau misalnya mau lihat kelas juga bisa dari atas sini, ya. Ini kita ada di tab Home sekarang ini. Kemudian nanti untuk melihat kelasnya ada di sini tab kelas, ya. Planner itu nanti untuk melihat kira-kira ada hal apa saja yang sudah harus dikerjakan oleh siswa. Jadi misalnya gurunya nanti memberikan tugas, misalnya nih di kelas saya yang sudah saya masukin saat ini,
gurunya sudah memberikan tugas untuk membuat kapal kertas dari origami. Bapak Ibu bisa lihat dari planner ini. Jadi tugasnya nih, keterangannya sudah ada di sini, kemudian nanti harus ngapain aja, terus pengumpulannya kapan, Bapak Ibu bisa buka nanti di sini. Nah, kemudian di sini ada backpack. Di sini ada backpack bagian atas. Di sini adalah tempat Bapak Ibu mengupload file Bapak Ibu. Ini personal khusus untuk anak Bapak Ibu. Ya, jadi ini bukan tempat untuk upload tugas. Backpack ini hanya tempat untuk menyimpan dokumen atau file yang Bapak Ibu rasa penting. Bapak Ibu bisa taruh di sini. Caranya bagaimana? Caranya bisa klik drag and drop. Jadi filenya Bapak Ibu klik dari desktop atau dari folder, kemudian di drop di sini. Atau bisa klik new di sini. New, misalnya mau di-upload mandiri atau mau buat folder atau yang lainnya dari link, Bapak Ibu bisa explore di sini ya. Ini personal untuk Bapak Ibu. Jadi gurunya nggak bisa lihat yang ada di sini ya. Terus Discover ini untuk misalnya untuk permainan online atau fitur-fitur aplikasi online apa yang ada di aplikasi Edmodo. Kemudian ada fitur message di atas sini. Fitur message ini untuk bisa berdiskusi atau chatting dengan gurunya. Jadi misalnya kalau tadi saya kembali ke home ya. Misalnya Kindi Teacher Class. Misalnya saya udah masuk di Kindi Teacher Class, kemudian karena siswanya cuma saya sendiri Bapak Ibu ya, jadi cuma satu, gurunya ada banyak nih, jadi misalnya Bapak Ibu mau berchatting dengan gurunya via aplikasi Edmodo, Bapak Ibu tinggal klik tanda plus yang ada di sini, kemudian cari nama gurunya, misalnya saya mau chatting di kelasnya Ibu Kiki. Atau Ibu Ita aja deh. Ibu Ita. Nah, nanti sudah ada Ibu Ita. Kemudian typing message-nya di sini. Nah, kemudian tekan enter untuk melakukan chatting. Prosesnya sama kayak chatting biasa kita pakai di aplikasi baik itu WhatsApp ataupun Telegram nantinya. Nah, ini kurang lebih fitur yang ada di Edmodo-nya Bapak Ibu. Jadi, saya ulang lagi, home. Home ini untuk melihat overview dari tampilan siswa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ke bawah, ini semua yang diposting oleh gurunya. Jadi, termasuk tugas, postingan tugas, juga Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Tapi kalau mau lihat secara spesifik ada tugas apa hari ini atau ada tugas apa yang harus dikumpulkan, Bapak Ibu bisa langsung ke planner ya. Ke planner untuk melihat tugasnya. Kemudian yang saya jelaskan berikutnya adalah bagaimana cara join kelas bagi Bapak Ibu yang dari awal tadi loginnya pakai email, sudah memilih student kemudian loginnya via email Office 365. Cara join kelasnya kan guru sudah membagikan kode kelas masing-masing. Jadi K1 udah ada kodenya sendiri, K2A, K2B sesuai dengan nama kelasnya sudah ada kode kelasnya sendiri. Bapak Ibu tinggal pilih tab kelas di sini. Ya. Kemudian lihat di sebelah kanan. Lihat di sebelah kanan ada tanda plus ya, ada tanda plus, Bapak Ibu klik. Kemudian pilih join class. Di sini ada tulisan join class. Ya, silakan Bapak Ibu klik. Masukkan kode di sini, kode kelas yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu adalah siswa K1, lihat kode yang dikirimkan, kode kelas K1, masukkan kodenya di sini, kemudian pilih join. Ya, pilih join. Nah, kalau sudah join nanti Bapak Ibu akan melihat kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu masuki di sini. Ya, jadi kelas-kelas yang anak Bapak Ibu masuki di sini. Jadi nanti misalnya saya sudah masuk di Kindi Teacher Class, anggapannya ini adalah kelas saya. Nanti untuk melihat semuanya tinggal diklik aja 2 kali. Nah, ini tampilan kelasnya. Ya, jadi untuk semua kebutuhan
sekolah, postingan guru, tugas, Bapak Ibu bisa lihat secara spesifik di sini. Kalau mau lihat posnya, silakan cari di sini pos yang sudah ada. Kalau mau lihat folder, ya folder ini adalah folder yang dibagikan oleh guru wali kelas. Ya, ini jadi folder kalau yang tadi di fitur home, di backpack, ini khusus Bapak Ibu punya sendiri yang gurunya tidak bisa lihat. Jadi ini bukan tempat untuk upload tugas. Tapi kalau misalnya mau upload tugas di kelasnya atau mau lihat file yang dikirimkan oleh guru-gurunya, Bapak Ibu bisa lihat di postingan yang ada di sini. Bapak Ibu scroll ke bawah cari sesuai kebutuhan. Atau misalnya sudah diinstruksikan, tolong masuk ke dalam kelas Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu pilih kelas. Masuk ke dalam kelas, kemudian buka foldernya, berarti cari folder di sini. Lihat folder mana nih yang diinstruksikan. Contoh, Ibu Ita sudah membuatkan saya materi minggu pertama tanggal 6 Juli sampai 10 Juli misalnya. Jadi misalnya untuk minggu depan. Berarti nanti di sini materi minggu pertama, materi first week misalnya tanggal 20 sampai tanggal 25 Juli 2020. Misalnya udah diinstruksikan dari gurunya via postingan Edmodo atau via Telegram, Bapak Ibu bisa buka, lihat kebutuhan mana aja, ada olahraga, TIK, tematik, mana yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, silakan diambil dan di-download atau dibuka di-download seperti itu. Jadi ini untuk cara melihat file-file yang dikirimkan oleh masing-masing wali kelas ya. Nah, untuk balik silakan klik foldernya, kembali ke halaman awal. Untuk melihat siapa saja anggota di dalam kelas itu, Bapak Ibu bisa kelas member ya. Klik member, kemudian lihat studennya ada siapa aja, teachernya ada siapa aja. Nanti supaya Bapak Ibu bisa menghubungi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikutnya, saya akan menunjukkan cara bagaimana Bapak Ibu melihat tugas dan kemudian mengumpulkan tugasnya ya. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kelas, misalnya kelas ini Bapak Ibu masukin, setelah itu Bapak Ibu lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan, di sini ada urutan tugas berdasarkan tanggal pengumpulannya. Jadi misalnya tanggal pengumpulannya yang paling atas ini karena due-nya today atau tanggal pengumpulannya due date-nya hari ini, terakhir hari ini. Jadi dia yang paling atas ya. Atau misalnya tugas yang kedua itu due-nya tanggal 20. Jadi dia berurutan menampilkan tugas-tugas mana yang harus dikumpulkan berdasarkan postingan yang sudah diberikan oleh gurunya. Misalnya tugasnya adalah yang ini, kita mau kerjakan yang ini karena due-nya hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari postingan yang diberikan oleh gurunya di bagian post atau langsung masuk ke dalam sini. Ya, masuk di sini. Jadi bisa klik di sini, open ya, di sini ada pilihan open, bisa. Boleh dari sini, tinggal diklik aja atau dari planner-nya. Ya, dari planner ini juga di sini sudah ada tugasnya. Jadi terserah Bapak Ibu memilih yang mana nantinya untuk melihat tugasnya. Jadi yang saya tunjukkan adalah cara dari postingan ya Bapak Ibu ya. Nah, postingan tugas sudah ada di sini. Saya akan membuka sebagai siswa. Nah, instruksinya ada di sebelah kanan. Ya, misalnya dikasih video tutorial cara membuatnya, Bapak Ibu boleh nonton atau lihat dari sini. Misalnya gurunya menyertakan link YouTube untuk dilihat, bisa lihat dari sini. Kemudian setelah selesai, instruksinya adalah mendokumentasikan hasil membuat kapal dari kertas origami dengan cara difoto, mengupload hasil karya siswa membuat kapal dari kertas origami. Nah, jadi misalnya foto kapal dari kertas origaminya sudah selesai, kita mau kumpulkan kepada gurunya. Jadi caranya seperti ini. Di sini Bapak Ibu adalah halaman untuk mengumpulkan tugasnya. Di sini ya, jadi membuat kertas kapal origami, instruksi yang di sebelah kanan,
tempat mengumpulkannya di sebelah kiri. Karena tugas yang diminta adalah foto, jadi seperti biasa kalau kita pakai handphone Bapak Ibu ya, pasti kita harus upload fotonya. Jadi pilih attach ya, attach. Pilih file from komputer kalau pakai komputer, kalau misalnya dari handphone nanti ada select file from device kalau nggak salah ininya. Atau misalnya filenya sudah pernah Bapak Ibu simpan di backpack di folder yang khusus untuk Bapak Ibu tadi, untuk anak Bapak Ibu, boleh ambil dari situ. Biasanya untuk kasus-kasus seperti ini ada fotonya itu tersimpan atau file yang sudah dikerjakan itu tersimpan di komputer atau di handphone masing-masing. Jadi saya contohkan ambil dari komputer. Akan diberikan jendela seperti ini, tempat Bapak Ibu mencari gambarnya. Misalnya saya masukkan gambar ini hasil kerja saya masukkan, saya klik kemudian open. Ya, di sini akan muncul layar upload. Kalau sudah selesai terupload dengan baik, dia akan muncul gambar seperti ini. Setelah itu, Bapak Ibu wajib menekan tombol turn in assignment atau masukkan tugas atau submit tugas bahasa lainnya. Kalau bahasa Indonesianya kumpulkan tugas seperti itu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah menekan tombol ini, tugas Bapak Ibu sudah terkumpulkan. Jadi gurunya, wali kelasnya nanti sudah bisa langsung lihat bahwa oh, anak A sudah mengumpulkan tugas. Mereka akan review dan memberikan penilaian. Ya. Nah, ketika saya klik turn in, nanti ada pilihan mau cancel atau benar-benar mau turn in ya. Jadi silakan kalau misalnya saya udah yakin nih untuk mengirimkan tugas, silakan pilih turn in. Tampilan setelah turn in ada di sini. Di sini ada tulisan latest revision atau revisi terbaru. Tugas sudah dikumpulkan, work submitted. Jadi silakan ditunggu, misalnya kalau ada penilaian dari gurunya, silakan tunggu, nanti gurunya akan mengomentari dan mengembalikan tugasnya. Jadi Bapak Ibu bisa kembali lihat di sini untuk melihat komentar. Kalau misalnya mau secara spesifik, Bapak Ibu di sini ada paling bawah nih, ada tulisan click here to send a comment to your teacher. Misalnya Bapak Ibu belum yakin nih, apa tugas anak saya sudah dilihat gurunya atau belum? Kalau misalnya belum, Bapak Ibu mau pastikan Bapak Ibu kirimkan komen juga ya, misalnya klik di sini Bu Ita, tugas Alvin sudah selesai. Ya. God bless you misalnya. Setelah itu add comment. Atau misalnya mau sekali lagi kirim file yang ini tambahin di sini, boleh, baru masukkan. Jadi gurunya nanti selain melihat tugas yang sudah dikumpulkan, akan melihat komen yang diberikan oleh Bapak Ibu di bagian komennya. Ya, nah begitu tugasnya sudah selesai dikumpulkan, ini tugas sudah selesai. Tetapi in case jika misalnya dari wali kelasnya bilang, Bu, mohon maaf, tugasnya Alvin salah. Harusnya yang dikumpulkan yang tugas satunya lagi, yang gambar origami. Ini gambar bunga. Kayak gitu. Oh, berarti salah gambarnya. Berarti nanti Bapak Ibu harus resubmit assignment-nya. Ya, ini untuk tampilan resubmit assignment untuk tugas yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu caranya sama kayak tadi. Cari lagi filenya karena tadi salah. Misalnya gambarnya harusnya origami ya. Nih. Nah, jadinya origami seperti ini. Sama seperti tadi. Tambahin komen lagi kalau perlu. Bu Ita, ini perbaikannya. Sudah. Add comment, kemudian turn in assignment-nya. Nanti gurunya akan melihat tugas yang sudah dikumpulkan itu. Nah, itu untuk cara pengumpulan tugas. Kurang lebih fitur yang dibutuhkan oleh orang tua adalah itu aja. Nanti jika ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan kepada wali kelas. Jika misalnya wali kelas tidak bisa menjawab,
nanti akan diteruskan ke saya untuk bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan teknis Edmodo ini, ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan mungkin sekarang setelah tampilan desktop, saya akan coba share tampilan di handphone ya Bapak Ibu, supaya nanti tidak kagok juga, tidak bingung ya. Nah, kabar ya Bapak Ibu, saya cek dulu. Share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, ini tampilan handphone saya Bapak Ibu, yang nantinya misalnya saya nanti buka Edmodo-nya ya. Nah, saya sudah install Edmodo, di situ ada aplikasinya. Bagi Bapak Ibu yang penggunaan aplikasi Edmodo-nya khususnya lebih banyak menggunakan handphone, ini tampilannya. Kalau Bapak Ibu yang belum menginstal, Bapak Ibu bisa buka Google Play Store, kemudian klik search-nya Edmodo. Nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman install, Bapak Ibu tinggal install, setelah itu open. Ini saya akan open ya. Saya opennya dari aplikasi saja ya Bapak Ibu. Saya buka. Nah, tampilan kelas halaman utama Bapak Ibu bisa lihat pertama di bagian bawah sini ya. Bagian bawah sini itu paling bawah itu ada tab-tab yang tadi kalau misalnya di laptop itu dia paling atas tampilan webnya. Tapi kalau untuk tampilan aplikasi Android handphone itu semua tabnya ada di bagian bawah. Jadi ada fitur kelas, ada planner tempat Bapak Ibu melihat tugas-tugasnya, discover tempat tadi Bapak Ibu bisa lihat misalnya ada game-game online yang bisa dimainkan oleh anak bersama dengan orang tua, fitur message-nya yang tadi kalau misalnya mau buat chattingan baru bisa klik tanda plus dan tanda pensil yang ada di sebelah kanan bawah, kemudian notifikasi ada di sini. Tampilan handphone lebih simpel Bapak Ibu dan lebih mudah untuk melihat misalnya postingan tugasnya apa, postingan gurunya apa, Bapak Ibu tinggal lihat di sini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di paling atas itu Bapak Ibu bisa lihat ada tulisan latest activity, itu misalnya aktivitas terbaru apa yang sudah diberikan, postingan apa yang gurunya berikan, seperti itu. Supaya Bapak Ibu bisa melihat misalnya gurunya di Telegram memberikan info Bapak Ibu orang tua sudah diposting tugas untuk hari Senin nanti kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat postingannya di tampilan latest activity untuk handphone. Untuk melihat kelas Pak, bagaimana caranya? Untuk melihat kelas, Bapak Ibu tinggal lihat di sebelahnya ada tulisan My Classes. Bapak Ibu bisa lihat di situ, misalnya saya yang tadi masuk ke Kindi Teacher Class ya. Tinggal diklik aja satu kali, nanti Bapak Ibu bisa lihat tampilan kelasnya seperti ini ya. Ini postingan gurunya. Kemudian kalau mau lihat file-file di folder yang dibagikan gurunya, silakan klik di foldernya aja. Mau lihat anggota silakan klik di sini ya. Jadi itu digabung guru dan siswa di situ. Tampilannya lebih sederhana dan mudah-mudahan tidak membuat bingung Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu mau melihat tugas-tugas ataupun postingan yang diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Prinsipnya sama seperti web. Jadi untuk submit tugas Bapak Ibu tinggal bisa lihat di postingan, misalnya ini tugasnya, Bapak Ibu tinggal pilih view assignment, buka. Tertulis di situ bahwa sudah dikumpulkan ya. Jadi misalnya coba melihat ininya aja ya. Saya coba bantu melihatkan tampilannya saja yang sudah dikumpulkan seperti apa. Ya, ini instruksinya.
komennya tadi yang misalnya Bapak Ibu nambahkan komen kalau di web ya. Di sini lebih gampang. Langsung aja typing di sini komennya apa. Kemudian post. Di sini tampilannya lebih mudah. Instruksinya ini, attachment videonya ada di bawah, Bapak Ibu tinggal klik saja. Kemudian ini yang gambar yang dikumpulkan. Misalnya mau dikumpulkan ulang nih, ada tulisan resubmit di sebelah kanan atas. Silakan di sini kasih responnya apa. Ini tugas saya, kemudian attach filenya, misalnya ambil file dari handphone Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu fotokan, silakan pilih attach, nanti tinggal submit seperti cara yang ditunjukkan di web. Oke Bapak Ibu, kurang lebih itu untuk tutorial bagaimana Bapak Ibu nanti melihat baik itu Edmodo dan juga di tampilan Zoom-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan tunjukkan bagaimana cara join ketika ada online class ya menggunakan aplikasi Teams. Jadi aplikasi Teams tampilannya seperti ini Bapak Ibu kalau di laptop ya. Nah, ini tampilan Microsoft Teams untuk tampilan laptopnya. Ini saya sudah download aplikasinya. Sangat disarankan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan PC atau laptop, download aplikasinya. Opsi downloadnya biasa ada di sebelah bawah, di kanan, di kiri bawah di sini, ya. Nah, kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah join kelas dengan menggunakan email yang sudah dikirimkan di email Office masing-masing siswa, Bapak Ibu tinggal klik itu dan nantinya akan gabung kelasnya. Contoh misalnya saya sudah gabung di kelas SLA Curug Kindi 1, artinya K1 ya. Saya buka kelasnya, tampilan umumnya seperti ini. Ini sebenarnya saya pakai tampilan guru, tetapi untuk tampilan siswa tidak terlalu banyak berbeda Bapak Ibu, tampilannya sama. Bedanya nanti di permission atau izin-izin dalam melakukan posting atau membuka beberapa fitur yang memang dikhususkan untuk guru. Untuk siswa, fiturnya seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini logo atau gambar kelas, nama kelasnya ada di sini, channel per kelas atau bagian-bagian kelasnya ada di sini nantinya. Bapak Ibu kalau nanti seperti yang sudah disampaikan bahwa kelasnya itu dibagi menjadi 4 bagian, jadi satu bagian itu ada 5 siswa di dalamnya. Bapak Ibu akan lihat di sini bagiannya. Misalnya saya buka ke kelas yang memang sudah membaginya, ya. Oh sorry, K3. Oh ya Bapak Ibu, tampilannya memang di setting hidden atau tersembunyi bagi orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam kelasnya. Jadi nanti misalnya ini sebenarnya ternyata sudah dibuatkan kelas-kelasnya. Jadi misalnya di sini ada SLA Curug Kindi 1A, SLA Curug Kindi 1B, 1C, 1 kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kayak gitu berurutan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat masing-masing di tampilan kelasnya Bapak Ibu di aplikasi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buka. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Jadi biasanya umumnya tampilan general ini untuk menampilkan postingan gurunya, ada pengumuman apa hari ini atau jadwal cepol apa hari ini, Bapak Ibu juga bisa perhatikan di postingan di sini, postingan general. Kemudian kalau mencari files, nanti Bapak Ibu pakai yang di Edmodo karena di sini kita nggak akan pakai ya. Teams ini nantinya lebih sering dipakai untuk pertemuan online. Nah, pertemuan online Bapak Ibu akan temukan di posting streaming ini biasanya kalau sudah dimulai. Jadi, di sini kan belum ada ya Bapak Ibu, jadi memang belum bisa dilakukan. Nanti di sini ada tulisan meeting has started.
please join. Nanti ada tulisan warna ungu, tulisan join di situ. Bapak Ibu bisa join dengan mengklik tombol join itu. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam meeting yang sedang dilakukan oleh gurunya. Apakah saya bisa join duluan, Pak, Bu? Misalnya kalau misalnya gurunya mungkin masih devotion pagi-pagi, belum bisa start meeting, apakah saya bisa join duluan? Kalau wali kelasnya sudah membuat jadwal di kalender dan sudah menginvite Bapak Ibu, email Bapak Ibu, biasanya akan muncul di kalender sini. Ya, akan muncul di kalender sini. Cuma mungkin karena saking banyaknya agak bingung lihatnya, Bapak Ibu bisa lihat aja di tim, ya, kemudian cari kelasnya Bapak Ibu, kelas anak Bapak Ibu, masuk, kemudian lihat postingan di sini apakah ada kelas yang sedang berlangsung secara online. Nanti Bapak Ibu tinggal join di situ. Ya, proses joinnya tidak terlalu lama, Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 5-10 detik itu sudah bisa join jika internetnya lancar. Jadi untuk misalnya terlambat kelasnya, yang penting Bapak Ibu standby sesuai jadwal yang sudah diberikan. Saya yakinkan gurunya pasti akan start meeting dan notifikasi akan dimunculkan di Bapak Ibu. Entah di postingan post general ini atau nanti di activity atau chat yang ada di sini, ya. Nah, nanti itu Bapak Ibu, contoh misalnya ini ya Bapak Ibu ya, saya ambil contoh. Di sini ada pilih join nih. Ada pilih join, berarti memang ini ada meeting online yang sedang dilakukan. Jadi Bapak Ibu, misalnya di kelas Bapak Ibu, Bapak udah klik Teams, kemudian nanti ada pilihan join juga di situ, memang sesuai jadwal, memang anak Bapak Ibu harus online kelas hari ini, silakan klik join di situ. Ya, mungkin sekarang saya nggak bisa tunjukkan karena memang belum bisa di start. Kalau misalnya saya start meeting, nah saya start meeting seperti ini fitur gurunya Bapak Ibu ya. Meetingnya nanti akan seperti ini, ya. Nanti kalau tampilan siswanya, mudah-mudahan bisa ya, saya coba tampilkan tampilan siswanya ya. Ini saya munculkan handphone saya coba buka Teams. Oh ya, ini cara loginnya kalau di Teams handphone ya Bapak Ibu, pakai akun siswa yang sudah diberikan, kemudian masukkan password. Bentar. Kenapa jadi hitam? Ya, ini tampilannya Bapak Ibu untuk Teams, handphone. Ini ketika sudah selesai login. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Pengaturannya Bapak Ibu bisa lihat di paling bawah untuk melihat activity, untuk melihat chat, untuk melihat timnya, kelas-kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah masuki, kalender, calls yang sedang berlangsung misalnya, atau di tombol more itu misalnya ada aplikasi apa tambahannya. Jadi ini tampilannya handphone. Kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk ke dalam kelas anak Bapak Ibu, silakan cari kelasnya. Misalnya di sini cuma ada kelas 6B, silakan ini contoh siswa kelas 6. Nanti di tab-tabnya itu ada kelas masing-masing, Bapak Ibu bisa lihat, masukin, lihat ada pengumuman apa, atau misalnya ada meeting online kah hari ini, Bapak Ibu bisa join di situ berdasarkan info yang sudah nanti diberikan oleh wali kelasnya. Atau misalnya mau lihat kok ada meeting online apa yang sedang jalan hari ini, Bapak Ibu bisa lihat di fitur calls di tab
calls yang ada di bagian paling bawah, sebelahnya kalender dan sebelahnya more. Ya, itu tampilan untuk Teams-nya Bapak Ibu di handphone. Kurang lebih memang lebih simple untuk di handphone. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung ketika mau melakukan join meeting. Nanti kalau misalnya ada kendala silakan ditanyakan saja. Untuk email yang bermasalah, email yang lupa password, nanti silahkan hubungin operator sekolah supaya nanti dibantukan gimana caranya supaya bisa direcover emailnya, bisa diaktifasi lagi supaya Bapak Ibu bisa masuk ya Bapak Ibu. Kurang lebih itu, jadi misalnya nanti kalau ada yang kurang, mungkin Bu Frida atau Bu Ita bisa ingatkan, kalau ada kesempatan kita bisa berikan tutorial lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Nanti pertanyaan disampaikan di melalui chat pribadi ke sekolah aja Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Frida, Bu Ita silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Alvin untuk penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, dari kesimpulannya dapat saya simpulkan bahwa satu, untuk mengakses materi pembelajaran anak ataupun mengumpulkan tugas anak, kita akan belajar sesuatu yang baru menggunakan platform Edmodo. Nah, buat Bapak Ibu yang sering mengakses Facebook, mungkin punya satu gambaran ya, oh mungkin sama nih seperti Facebook, cuman fiturnya memang berbeda begitu. Di awal mungkin, aduh kok banyak sekali begitu ya, karena memang ini sesuatu yang baru buat kita dan kita belum terbiasa untuk itu. Tetapi nanti lama-kelamaan juga nanti kita bisa bersama-sama belajar dan menjadi terbiasa, begitu ya Bapak Ibu. Dan berikutnya, ketika nanti akan online, anak-anak akan menggunakan Microsoft Teams ya. Jadi nanti banyak cara untuk bisa join begitu ya, tinggal klik join meeting sehingga anak-anak nanti bisa langsung masuk begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Pak Alvin bisa bantu saya untuk menampilkan slide saya berbicara mengenai nanti ada tentang teknis ya, komunikasi. Kalau misalnya ada kendala, nah di sini nanti akan saya jawab pertanyaan beberapa orang tua yang sudah tanyakan tadi di sini saya lihat. Mungkin Pak Alvin bisa tampilkan slide saya. Ya, next Pak. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita berkomunikasi ya Bapak Ibu, karena tentunya di situasi online ini kita harus banyak-banyak berkomunikasi dan tentunya ada juga kebijaksanaan apa sih yang sekolah berikan ataupun pengambilan keputusan seperti apa begitu untuk kita bisa melakukan pembelajaran dari rumah ataupun bekerja dari sekolah. Nah, di sini saya akan jelaskan. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu. Nah, tadi orang tua sudah ada yang bertanya begitu ya, Bu, kalau misalnya ada terkendala nih tentang email segala macam. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami sudah kirimkan di grup broadcast mengenai link Telegram dari setiap kelas, Bapak Ibu. Nah, kita perlu ketahui Bapak Ibu untuk Telegram ini ya, di sini kami membuat dua bagian komunikasi sekolah dengan orang tua lewat Telegram itu bagian apa saja begitu. Nah, untuk komunikasi sekolah dengan orang tua menggunakan Telegram itu Telegram dipegang oleh wali kelas. Ya Bapak Ibu, jadi itu Telegram kelas. Jadi komunikasi orang tua langsung dengan wali kelas berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pembelajaran, tugas, kendala jika anak tidak bisa belajar, begitu ya. Supaya kami mungkin bisa melihat, oh anak ini lagi terkendala, bagaimana nanti kita memikirkan teknisnya, begitu. Lalu lewat Telegram ini, ya, sekolah dengan orang tua, ya kami di sini akan mengecek siswa juga. Kalau misalnya, kok siswa saya dalam beberapa minggu ini kok nggak kelihatan ya, artinya tidak kelihatan, sepertinya di Edmodo tidak ini ya, tidak ada tugas yang dikumpulkan atau berkali-kali tidak aktif begitu. Nah, mungkin kami akan bertanya melalui Telegram untuk mengecek siswa. Mungkin ada yang bisa kami bantu begitu ya Bapak Ibu.
Lalu WhatsApp, ya. WhatsApp yang biasa orang tua sekarang komunikasi dengan sekolah, ya. Untuk WhatsApp sendiri itu akan digunakan untuk menyampaikan informasi general. Artinya kalau surat untuk libur, surat untuk pemberitahuan rapot, ataupun surat untuk misalnya ada parents meeting, ataupun ada pertemuan, itu akan diinfokan melalui grup broadcast. Artinya semua orang tua langsung menerima begitu ya Bapak Ibu. Nah, next Pak. Ya, Alvin. Ya, oke. Nah, lalu dari segi orang tua bagaimana menggunakan Telegram ini dan WhatsApp broadcast ini? Nah, untuk orang tua, untuk orang tua, ya, orang tua dapat menyampaikan ya kendala yang ada ya kepada guru begitu ya, atau menginformasikan apabila anaknya sakit atau mungkin ada kendala ngikutin pelajaran tidak bisa karena orang tua juga mungkin saat itu tidak bisa begitu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu diinformasikan saja karena kan kita pakai ada sinkronus sama asinkronus atau bahasa mudahnya itu adalah sinkronus itu yang tatap muka tapi via telekonferensi seperti ini kita. Dan asinkronus itu adalah ketika anak belajar bersama dengan orang tua, tidak tatap muka lewat platform begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak tidak bisa ikut telekonferensi, orang tua boleh menginformasikan, Bu, anak saya tidak bisa, terkendala ini. Nah, itu akan menjadi satu record bagi kami, mungkin melihat, oh, kalau ada kendala yang kedepannya bagaimana nih guru, bagaimana sekolah, kita bisa meresponinya dan membantu. Nah, komunikasi orang tua dengan sekolah, ya, lewat WhatsApp. Bapak Ibu, nah, kalau Bapak Ibu terkendala dengan email, begitu ya, Bu, email saya tidak aktif, sulit ini. Nah, Bapak Ibu bisa informasikan kepada kami lewat broadcast, tidak usah lewat Telegram. Supaya apa? Supaya gurunya bisa fokus, begitu ya, bisa fokus mengajar anaknya. Jadi untuk grup broadcast ini, ya itu gunanya adalah menyampaikan kendala mengenai Office 365-nya, emailnya, atau Microsoft Teams-nya, atau Edmodo-nya, begitu kalau ada kendala. Jadi Bapak Ibu tolong sampaikan supaya kami langsung kerjakan begitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikannya Bu di weekend begitu ya, weekend kan sebenarnya hari libur begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kami akan responnya di Senin begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk perubahan password sendiri itu bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat begitu Bapak Ibu. Dan kami juga akan nanti kirimkan misalnya tutorial begitu ya kepada orang tua lewat broadcast gitu. Lalu nanti orang tua ya kalau lewat broadcast itu menyampaikan apa saja Ibu Frida, akan menyampaikan mengenai tanya-tanya tentang pembelian buku, seragam, ataupun pertanyaan yang secara umum, general begitu ya. Jadi kita arahkan ada dua komunikasi kita, Telegram itu khusus untuk pembelajaran antara orang tua dengan anak, tapi kalau untuk sesuatu di luar dari pembelajaran yang berhubungan dengan hal teknis, artinya berhubungan dengan email, akun, password, itu dapat orang tua tanyakan kepada sekolah ya begitu Bapak Ibu supaya nanti kami akan bantu untuk kedepannya menolong kalau misalnya ada hal-hal teknis yang berhubungan dengan platform kita begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tanyakan ke wali kelasnya mungkin mereka nggak tahu begitu ya karena memang yang mereka fokuskan adalah bagian untuk mengajar. Next Pak. Nah, seragam anak Bapak Ibu, banyak yang tanya, Bu, anaknya belajar pakai seragam atau tidak? Nah, Bapak Ibu, kami mengerti bahwa seragam ini bukanlah sesuatu hal yang buat apa ya di dalam HBL ini nanti anak-anak ya yang lama masih ada seragamnya begitu bisa pakai seragamnya ketika belajar supaya mereka apa ya secara natural melihat oh iya saya sekarang sedang belajar nih. Jadi seragamnya ini. Jadi mereka juga kenal tuh seragam Lentera tuh seperti apa begitu ya. Karena gurunya juga nanti ketika mengajar mereka pakai seragam begitu ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang baru yang belum punya seragam ataupun yang belum beli karena mungkin memprioritaskan beli buku begitu ya. Bagi Bapak Ibu
yang orang tua baru yang belum beli seragam, ya kami memberikan suatu kebijakan bahwa oke, tidak apa-apa, tidak ada seragam, silakan menggunakan baju bebas yang rapi dan sopan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah beli, pakaikanlah seragam itu kepada anak Bapak Ibu. Ya, tapi kalau misalnya anak Bapak Ibu yang sudah sekolah di sini ya selama beberapa bulan ini karena mereka belajar di rumah, mereka happy ya, asupan gizinya gitu, makan, ngemil ya, sehingga badan mereka bertambah besar sehingga seragamnya tidak muat, ya tidak usah dipaksakan ya Bapak Ibu. Akhirnya ya boleh menggunakan pakaian bebas rapi, sopan begitu ya. Tapi kalau bajunya masih muat, Bapak Ibu ya diharapkan ya anak-anak bisa pakai seragam begitu ya. Biar feelingnya atau perasaan belajarnya itu dapat buat mereka begitu. Oh iya, saya lagi belajar nih. Saya lagi pakai baju sekolah, berarti saya sekolah nih. Tapi saya sekolahnya dari rumah. Nah, itu bisa kita ingatkan juga anak-anak kita. Dan di rumah mereka ya Bapak Ibu tidak usah pakai sepatu ya, jadi pakai seragam saja begitu ya. Kalau pakai sepatu ya nanti rumah Bapak Ibu bisa ya kan tidak ini ya Bapak Ibu ya kan belajarnya di rumah begitu. Jadi kita hanya bajunya saja yang kita concern begitu ya. Next Pak. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk kemarin, untuk penyediaan LKS, Bapak Ibu, nah, kami mengerti bahwa untuk TK ini, ya, karena anak-anak itu akan belajar banyak coloring, akan banyak belajar menggambar ataupun membuat pola, begitu, sehingga Bapak Ibu, nah, bagi orang tua yang mungkin terkendala, begitu ya, kami tidak punya mesin printer, begitu kan, sehingga kami sulit nih Bu untuk mengakses ataupun untuk mendapatkan bahan ajarnya. Bapak Ibu, seperti yang kami jelaskan tadi, kami sudah memasukkan soft copy-nya ke Edmodo. Bagi Bapak Ibu yang bisa mengeprint secara mandiri, silahkan mengeprint secara mandiri Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya terkendala, maka kami akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, untuk kami boleh bantu begitu ya, untuk boleh kami siapkan untuk LKS-nya begitu. Nah, kami akan bicarakan juga teknisnya, karena yang diinfokan adalah hari Jumat, yaitu pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore, begitu ya, untuk waktu pengambilannya. Dan nanti kami akan letakkan di koridor, bukan koridor, gerbang tengah sekolah, di meja, disusun berdasarkan tray kelas. Nanti kami akan buat K1, K2, K3, jadi Bapak Ibu ambillah sesuai dengan kelasnya anak Bapak Ibu, begitu ya, di waktu yang sudah kami tetapkan. Mulai kapan ini Ibu Prida? Nah, ini kapan akan diterapkan? Karena seperti yang Ibu Ita katakan tadi, selama 2 minggu ini nanti anak-anak akan masa pengenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Mereka pengenalan, jadi secara karakter, sosial interaksi yang itu kami lihat dulu, begitu. Jadi untuk hal ini ya, akan kami lakukan setelah anak-anak selesai pada masa interaksi sosialnya mereka dengan wali kelasnya, begitu. Dalam minggu ini kan mereka akan social interaction ya, ada perkenalan begitu. Kami akan infokan minggu depan ya Bapak Ibu sudah bisa diambil di tanggal 24 ya. Nanti kalau saya salah atau apa koreksi ya Bu Ita ya, di tanggal 24 Juli. Jadi Bapak Ibu yang TK boleh ambil ya, yang membutuhkan Bapak Ibu ya, yang membutuhkan begitu. Tapi kami juga perlu mendata begitu Bapak Ibu, mendata supaya bisa lebih teratur dan supaya ketika kami mengkopikan, kami juga bisa mengkopikan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai nanti mubazir begitu ya Bapak Ibu ya. Supaya kita juga bisa tepat sasaran akan berikan kepada siapa. Kalau orang tua bilang, Bu, kami bisa menyediakan sendiri. Oh ya sudah, tidak apa-apa, itu baik sekali. Gitu. Baik, next Bu, Pak. Iya, Bapak Ibu. Guru-guru kami juga rindu sebenarnya untuk bertemu dengan anak-anak Bapak Ibu ya. Ketika mungkin anak Bapak Ibu memberikan voice note begitu ya. Ketika didengar itu mereka juga sedih begitu, ingin sekali bisa berinteraksi. Tetapi seperti yang kita tahu begitu ya Bapak Ibu, pemerintah kita menyarankan bahwa keselamatan anak itu adalah yang paling utama, begitu. Keselamatan anak Bapak Ibu.
sebenarnya kami rindu untuk bisa bertatap muka begitu dengan anak ibu, anak bapak ibu begitu. Tapi di tengah kondisi yang tidak memungkinkan ini, ya, untuk anak-anak datang ke sekolah itu pun tidak mungkin. Walaupun mungkin kami ada yang mengatakan berdua saja, bertiga saja, tetap tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita baca informasi ya Bapak Ibu ya, berita-berita, bahkan ada beberapa sekolah yang sudah mendapat somasi, artinya ditutup karena melakukan pembelajaran tatap muka ya Bapak Ibu. Kita tidak tahu berapa jumlah siswanya, tapi memang dari pengawas juga, pengawas sekolah menyatakan tidak tatap muka Bapak Ibu. Jadi ini juga menjadi suatu pergumulan kita begitu ya Bapak Ibu, kerinduan kami untuk bisa bertemu dengan anak Bapak Ibu dan kerinduan Bapak Ibu juga supaya anak-anak bisa berinteraksi dengan gurunya, melihat wajah gurunya. Karena itu Bapak Ibu, kami membuat online itu setiap pagi anak-anak devotion bertemu dengan gurunya walaupun via online. Tapi kami percaya bahwa lama-kelamaan ketika ada seringnya interaksi secara online, dia akan tahu begitu. Mungkin ya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini ya. Dan seperti yang Ibu Ita katakan, akan ada polls ya, parent as a learner yang akan diadakan 1 minggu sekali. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu tidak tahu, ini bagaimana sih Bu mengajarkannya, saya terkendala. Disitulah nanti waktunya Bapak Ibu juga untuk boleh kita sama-sama belajar bersama dengan wali kelas. Gitu. Next Pak. Ya, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sudah ada beberapa pertanyaan tadi ya. Nah, tentang teknis ini semua ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang lupa password begitu, kami akan bantu untuk research ataupun ubah begitu ya, dan menginformasikan kepada orang tua. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru join, yang ketinggalan beberapa hal, tidak perlu khawatir karena nanti video parents meeting ini akan kami berikan kepada orang tua ya, supaya orang tua bisa lihat lagi step-stepnya. Mungkin aduh ini terlalu cepat, bagian ini saya kayaknya ketinggalan begitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat lagi, tonton lagi di part mana yang Bapak Ibu rasa perlu begitu. Lalu pertanyaan, pada saat online Teams, terutama pada saat klasikal online, apakah tetap harus mengaktifkan kamera? Ya, kami harap sih orang tua mengaktifkan kamera, begitu ya Bapak Ibu, supaya gurunya juga bisa lihat wajah anaknya, begitu. Tenang Bapak Ibu, tidak perlu khawatir untuk Microsoft ini sendiri, keamanan untuk kita bisa mengaktifkan video itu aman ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir begitu, supaya kami melihat oh anak Bapak Ibu sedang apa sih, oh dia lagi dengar atau lagi lari-lari nih begitu. Jadi mohon ya Bapak Ibu diaktifkan begitu. Oke. Pak Alvin, saya orang tua dari Jovana. Saya sudah coba masuk ke Edmodo melalui Microsoft dan sudah mengklik I am a student dan diminta kelas or school code. Bisa diinfokan kodenya? Terima kasih. Mungkin Pak Alvin bisa menginfokan kode sekolah dan kelas itu yang mana, Pak? Tadi sudah dijabarkan ya. Kalau kode kelasnya, nanti Bapak Ibu masuk ke join ke Telegram kelas masing-masing dulu. Nanti bisa minta ulang kepada wali kelasnya masing-masing di situ. Nah, nanti supaya istilahnya lebih terfokus penyampaiannya ya untuk kode kelasnya. Jadi kan nanti yang dibutuhkan sebenarnya untuk kode kelasnya saja. Nanti saya akan bantu infokan lagi kepada wali kelas masing-masing untuk bisa menginfokan di grup kelas Telegram masing-masing supaya kembali memposting kode kelas untuk Bapak Ibu yang memang belum sempat belum sempat join kelasnya di Edmodo ya Bapak Ibu ya untuk kode kelasnya. Oke. Baik Pak Alvin, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya langsung jawab sekalian ya. Apakah satu device bisa mengakses 2 akun Edmodo? Begitu. Itu nanti Pak Alvin jawab ya. Lalu kalau menghubungi operator sekolah, harus ke sekolahan ya Bu? Kalau mau menghubungi operator sekolah, tidak perlu ke sekolahan. Bapak Ibu langsung saja WhatsApp
begitu ya, ke broadcast begitu. Kalau memang hal itu bisa cepat kami bantu, kami akan segera bantu begitu saat itu. Tapi kalau memang hal itu butuh proses begitu ya, kami akan informasikan bahwa untuk saat ini mungkin kami akan proses, tapi Bapak Ibu harap menunggu dulu ya, gitu. Karena memang kan ada prosedur tahapan yang harus dikerjakan begitu. Jadi lewat broadcast ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya berkendala tentang email ataupun segala sesuatunya begitu, kecuali di dalam hal pembelajaran. Begitu. Kalau berbicara mengenai platform, itu Bapak Ibu langsung ke broadcast sekolah saja, ke nomor WhatsApp sekolah. Lalu untuk pembuatan account MS Teams bisa dibantu tahapannya. Kami akan kirimkan hari ini beberapa video tutorial kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya sudah pernah dikirimkan, tapi kami akan kirimkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengaktifkan akun email Office 365 anak Bapak Ibu, kami akan kirimkan bagaimana cara mudah untuk mengaktifkan akun Office 365 anak, supaya nanti ketika menggunakan Microsoft Teams, ya, Bapak Ibu bisa akses. Jadi syarat ketika kita mau membuka Microsoft Teams adalah Bapak Ibu harus mengaktifkan dulu akun email anak Bapak Ibu. Karena Microsoft Teams ini adalah bagian dari Office 365 begitu. Jadi nanti kami akan kirimkan hari ini juga untuk video tutorialnya bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengaktifkan akun Office 365 dan bagaimana cara mudah untuk join Microsoft Teams apabila sudah mengaktifkan akun Office 365-nya. Kami akan kirimkan saat ini Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, pertanyaannya kami screenshot ya Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa kami jawab mungkin lewat grup sekolah, supaya kita juga bisa fokus, karena waktunya memang tidak memadai Bapak Ibu ya, karena setelah ini pun kami masih ada meeting lagi dengan orang tua kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk berbicara mengenai teknis. Jadi silakan Bapak Ibu mulai menginformasikan kendala Bapak Ibu kepada grup broadcast sekolah, WhatsApp sekolah, supaya kami pilah-pilah mana yang bisa langsung kami kerjakan, mana yang harus memang proses, itu akan kami jawab secara personal kepada Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya, mungkin hari ini kita belajar banyak sekali, bukan mungkin. Kita hari ini belajar banyak sekali begitu, tapi kita akan buat secara perlahan-lahan ya Bapak Ibu untuk bisa terbiasa, karena memang ini adalah sesuatu yang baru, bukan hal yang normal buat kita, karena ini adalah kenormalan baru begitu ya, anak-anak pakai akun Edmodo dan pakai Teams begitu ya untuk belajar. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, kami pun sama-sama belajar. Kami pun di sini tidak hanya mengajari anak murid, tapi kami juga mau bersama-sama dengan parents belajar begitu. Jadi memang tugas begitu banyak begitu ya Bapak Ibu. Di kelas TK ini ada sekitar 100 lebih orang tua. Kami pun dengan senang hati bisa bersama-sama Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar. Selain kami juga mengajari anak Bapak Ibu begitu ya. Jadi biarlah kita saling mendukung Bapak Ibu, karena kalau kita tidak saling mendukung, bagaimana kita bisa menuntun anak kita, begitu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya tahu weekend ini biasanya orang tua akan pakai untuk family time, tapi Bapak Ibu meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan kami. Ya, kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan menutup meeting kita. Kita akan berdoa. Saya minta dengan kasih kepada Ibu Ita untuk menutup kita di dalam doa ya Bu. Silakan Bu. Masih di mute Bu Ita. Ya. Belum terdengar Bu. Pak Alvin mungkin bisa bantu. Dicoba lagi Bu. Ya, cek Bu Ita. Coba bicara. Sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya, oke. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu kita akan menutup dalam doa. Oh ya, namun sebelumnya saya ada satu hal mau informasikan. Jadi Bapak Ibu yang K1 yang jadwal yang
jadwal belajarnya itu jam 9.30 ya, tapi kami revisi. Jadi kami buat sama seperti K2 supaya di chapelnya juga mereka bisa sama-sama dengan siswa K2 nanti ya. Jadi chapel K1 bersama dengan K2 di hari Kamis. Jadi jadwalnya jam 8.30. Nanti jadwal revisinya akan dikirimkan oleh guru-guru di Edmodo ya untuk update terbarunya. Oke. Terima kasih ya. Kita akan tutup dalam doa. Belajar dengan baik ya Tuhan, dan kami mau mencoba untuk boleh beradaptasi ya Bapak, untuk bisa menggunakan setiap platform atau teknologi yang tersedia saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kemajuan teknologi yang Tuhan izinkan boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami pada masa ini, dan ini boleh membantu kami untuk kami boleh tetap belajar di masa yang kenormalan baru ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyediakan ini, tapi biarlah Tuhan kami boleh dengan hikmat bijaksana daripadamu menggunakan teknologi ini ya Bapak, supaya teknologi ini betul-betul membantu, bukan membuat kami menjadi sulit atau menjadi hal-hal yang negatif buat kami Tuhan, tetapi biarlah ini betul-betul menolong untuk kami boleh melayani Tuhan, melayani siswa-siswa kami, orang tua di SLH Curug. Tuhan tolong kami supaya kami terus dimampukan untuk kami boleh belajar memulai tahun ajaran dengan baik. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang terus pimpin kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah join. Terima kasih. Tuhan memberkati. Happy weekend.